Burning. Kita berdoa sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati kita. Bapa dalam surga, kembali kami datang siang hari ini, merendahkan hati kami, ingin belajar mendengar suara-Mu di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, pakai hamba-Mu, pakai mulut bibirku, sehingga apa yang keluar dari mulut bibirku benar-benar merupakan isi hati-Mu dan dapat ditangkap bagi kami semua, khususnya di PD Ribka Menara Batavia. Berfirmanlah bagi kami semua, Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Dengar suara saya ya? Dengar ya? Oke. Siang hari ini, terima kasih sebelumnya sudah memberi kesempatan buat saya untuk bisa berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya anggap sebagai sebuah kehormatan saya bisa dipercayakan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan siang hari ini buat saudara-saudara sekalian. Nah, hari ini saya ingin membahas kepada saudara mengenai tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan. Coba katakan dulu dengan saya, tuntunan Tuhan. 2, 3. Tuntunan Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam kitab Ulangan pasalnya ke-32, ayatnya ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Kitab Ulangan pasalnya ke-32, ayatnya 11 dan ayatnya ke-12 saja. Dua ayat ini kita akan baca bersama-sama. Ulangan pasalnya ke-32, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Saya baca buat saudara. Alkitab berkata begini, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat ke-12, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan. Berbagilah setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan menyimpannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ada hal yang perlu kita mengerti tentang tuntunan Tuhan di sini. Nah, sebelum saya menyampaikan apapun mengenai topik kita, saya ingin sampaikan dua hal kepada saudara mengenai tuntunan Tuhan ini. Yang pertama adalah begini, Tuhan berkehendak untuk menuntun setiap saudara. Telah merupakan kehendak Tuhan untuk menuntun setiap saudara. Jadi Tuhan kita, saudara, itu tidak pernah menginginkan satupun dari anaknya, satupun dari kita itu berjalan tanpa tuntunannya. Saudara bisa baca nanti di dalam Yesaya pasalnya ke-58, ayatnya yang ke-11 dikatakan seperti ini. Yesaya 58 ayatnya ke-11. Aku hendak menuntun kamu senantiasa. Jadi telah merupakan kehendak Tuhan untuk menuntun umatnya. Setuju dengan saya sampai sini? Terjemahan bahasa Inggrisnya berkata, I will guide you forever. Itu kata yang dipakai. The Lord will guide you. Tuhan akan menuntun saudara. Nah, tahukah saudara, kata will di sini mempunyai pengertian mau. Coba katakan bersama dengan saya, mau. Jadi Tuhan itu adalah mau untuk menuntun setiap umatnya. Amin, saudara? Setuju dengan saya sampai sini? Mungkin Tuhan itu lebih berkehendak untuk menuntun kita daripada kita mau untuk dituntun oleh Tuhan. Sebab mengapa? Sebab Tuhan itu mau setiap umatnya berjalan dalam tuntunannya. Itulah merupakan kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita. Jadi kalau ada di antara kita yang berjalan tanpa tuntunan Tuhan, saudara, itu bukan karena kesalahan Tuhan, tapi karena kesalahan kita sendiri. Sebab Tuhan itu sudah berjanji dalam firman-Nya bahwa Ia mau menuntun setiap umatnya. Dia mau menuntun setiap kita.
Dia tidak mau satu orang pun dari anaknya berjalan tanpa tuntunannya. Setuju dengan saya sampai sini? Nah, kalau gitu kita bertanya siang hari ini, kapan sih Tuhan mau menuntun kita? Nah, Alkitab berkata dalam Yesaya pasal ke-58 ayatnya ke-11 tadi dikatakan seperti gini, Tuhan mau menuntun kita senantiasa. Yuk kita baca yuk, Yesaya 58 ayatnya yang ke-11. Yesaya pasalnya ke-58 ayatnya yang ke-11. Kitab Yesaya ada dalam Perjanjian Lama, pasalnya ke-58 ayatnya yang ke-11. Alkitab berkata gini, Tuhan akan menuntun engkau, apa saudara? Senantiasa, haleluya, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ya, perhatikan ayat ke-11a tadi, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Katakan sekali lagi dengan saya, senantiasa. Nah, tahukah saudara, kata senantiasa di sini punya dua arti, saudara. Sekarang dan seterusnya. Jadi kapan Tuhan mau menuntun saudara? Selama-lamanya. Tuhan mau menuntun saudara dalam segala keadaan. Dalam keadaan senang, Tuhan mau menuntun kita. Dalam keadaan susah, Tuhan itu juga mau menuntun kita. Dalam keadaan beruntung, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan apapun di dalam kehidupan ini, saudara, Tuhan itu mau menuntun setiap umatnya. Itulah Tuhan kita, saudaraku. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui siang hari ini tentang tuntunan Tuhan adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkehendak untuk menuntun setiap kita. Hal yang kedua yang perlu kita garis bawahi tentang tuntunan Tuhan di sini adalah selain Tuhan mau menuntun kita, Tuhan itu juga mau menuntun kita secara langsung. Katakan bersama dengan saya, langsung. Lihat lagi ayat yang ke-12 dari Ulangan pasalnya ke-32 tadi. Alkitab berkata, pasalnya yang ke-32, Ulangan ayatnya ke-12, Alkitab berkata, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saya suka banget perkataan ini, saudaraku. Artinya bagaimana? Artinya Tuhan itu mau secara langsung dalam menuntun setiap kita. Amin, saudara. Tuhan tidak mau memakai perantara lain di dalam menuntun anaknya. Dia mau menuntun kita secara langsung. Amin, saudara. Nah, kebanyakan orang Kristen, saudaraku, itu suka dituntun oleh manusia lain. Kita ini suka dituntun oleh media atau perantara yang lain dalam hidup ini. Tapi fakta yang sebenarnya atau kebenaran kekalnya adalah begini, saudaraku, bahwa Tuhan itu mau menuntun secara langsung. Dia mau menuntun kita, anak-anaknya, umatnya, secara langsung. Amin, saudaraku. Makanya saya pakai istilah begini, saudaraku. Merupakan hak istimewa dalam kehidupan kita untuk menerima tuntunan langsung dari Tuhan. Merupakan privilege dalam hidup ini untuk menerima langsung tuntunan dari Tuhan. Tuhan mau menuntun umatnya secara langsung. Amin, saudaraku. Nah, permasalahannya atau persoalannya ada di sini, saudaraku. Kadangkala kita, kebanyakan orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, itu memiliki kerangka berpikir yang keliru tentang tuntunan Tuhan, saudaraku. Ada sebuah paradigma atau cara berpikir yang saya anggap keliru mengenai tuntunan Tuhan ini, saudaraku. Kadangkala kita berpikir begini, saudara. Kalau Tuhan menuntun hidup saya, pasti itu semuanya berjalan mulus-mulus saja. Kita selalu berpikir dari dulu, kalau Tuhan menuntun hidup saya, pasti itu semuanya berjalan sangat menyenangkan.
Mari saya beritahu kepada saudara siang hari ini sebagai seorang hamba Allah dengan segala kerendahan hati. Kalau kita punya cara berpikir demikian, maafkan saya, itu adalah cara berpikir yang keliru. Kadangkala saudaraku, kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang percaya, harus kita akui, kita ini cuma suka tuntunan Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasalnya ke-23, ayat yang pertama dan ayat yang kedua saja. Yang berkata apa? Masih ingat? Tuhan adalah gembalaku, Mazmur pasalnya ke-23, takkan kekurangan aku, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan ia membimbing aku ke air yang tenang. Kita nggak suka tuh ayatnya keempat dari Mazmur pasal ke-23 itu. Kita cuma suka tuntunan Tuhan, harus kita akui secara jujur. Kita cuma suka tuntunan Tuhan itu yang sifatnya hijau-hijau dan tenang-tenang saja. Padahal Alkitab dengan tegas beritahu buat kita di ayat yang keempat dari Mazmur pasal ke-23 tadi, yang berkata, sekalipun aku berjalan dalam apa saudara? Lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Alkitab lebih kerennya lagi berkata, gadamu dan tongkatmu, haleluya, itulah yang menghibur aku. Jadi jelas ya, tuntunan Tuhan dalam hidup ini bukan hanya terjadi di ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari Mazmur pasal ke-23 tadi, yang sifatnya hijau-hijau dan tenang-tenang saja. Tapi tuntunan Tuhan itu juga bisa terjadi di ayat yang keempat. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman. Mazmur berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, saudara tahu nggak, kitab Ulangan itu ditulis oleh siapa? Oleh Musa. Ada 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Ya, jangan lupa itu pelajaran sekolah minggu. Ya, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Makanya di sekolah teologi ada mata kuliah namanya Pentatuk. Pentatuk itu belajar mengenai 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Makanya di Alkitab bahasa Batak, Bibel, not Bible. Bible in English, Bibel in Batak language. Ya, Musa 1, Musa 2, Musa 3, Musa 4, Musa 5. Nah, tahu nggak saudara, Ulangan pasal ke-32 ini sebenarnya Musa itu sedang memberikan kesimpulan. Katakan dulu dengan saya kesimpulan. Musa itu sedang memberikan kesimpulan dari 40 tahun pelayanannya memimpin bangsa Israel di padang belantara. Musa itu sedang merangkum, saudaraku, seluruh pelayanannya selama 40 tahun. Dan Musa berkata begini, selama saya memimpin bangsa Israel, Tuhan telah menuntun kami dengan caranya yang luar biasa. Dan tuntunan Tuhan itu berbunyi, laksana Raja Wali, menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Wow. Kenapa wow, saudaraku? Karena ini agak-agak lain cara tuntunan Tuhan. Jadi sekali lagi saudaraku, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita itu bukan hanya terjadi di ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari Mazmur pasal ke-23, tapi bisa juga terjadi di ayat yang keempat dari Mazmur pasalnya yang ke-23. Jadi hari ini, siang hari ini, kita harus memiliki kerangka berpikir yang tepat mengenai tuntunan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Nah, setelah saya pelajari dari ayat-ayat yang sudah kita baca barusan, saudaraku, saya temukan ternyata tujuan Tuhan menuntun setiap kita, anak-anaknya, umatnya, itu bukan cuma memindahkan kita dari satu titik, pindah ke titik yang lain, saudaraku. Ternyata bukan cuma itu loh, saudaraku. Tujuan Tuhan menuntun kita juga bukan cuma menunjukkan jalannya kepada kita. Haruskah kita ke kiri dalam hidup ini, atau haruskah ke kanan dalam hidup ini? Ternyata tujuan Tuhan menuntun kita bukan cuma itu, saudaraku. Tujuan Tuhan menuntun setiap kita, umatnya, anak-anaknya. Tuhan punya tujuan yang lebih dahsyat lagi. Tuhan punya makna yang lebih dalam lagi di dalam menuntun setiap kita. Haleluya.
Nah, siang hari ini saya akan selesai. Itu baru pendahuluan tadi. Saya mau samain dulu persepsi. Nah, ini baru isinya. Nah, siang hari ini saya akan tunjukkan kepada saudara, mengapa sih Tuhan kita itu mau menuntun kita, anak-anaknya, umatnya, dengan cara yang seperti itu. Laksana Raja Wali, menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, mendukungnya di atas kepaknya. Ya, saya akan tunjukkan kepada saudara, mengapa Tuhan mau menuntun kita dengan caranya yang demikian. Jawaban yang pertama yang harus kita ketahui adalah supaya kita, anak-anaknya ini, menemukan identitas atau jati diri kita masing-masing. Tahukah saudara, kalau kita, anak-anaknya Tuhan, sudah menemukan identitas kita, jati diri kita, udah aman kita hidup, saudaraku. Halo. Jadi boleh saya beritahu kepada saudara, kadangkala di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah air mata dalam kehidupan kita, saudara dan saya, kita bisa menemukan identitas diri kita. Halo. Setuju dengan saya? Makanya jangan sia-siakan air mata dalam hidup ini. Jangan sia-siakan kesempatan dalam hidup ini, kepedihan, kesusahan dalam hidup ini. Tapi mari pakai itu semua sebagai kesempatan buat kita untuk bisa menemukan jati diri kita. Amin, saudaraku. Nah, kalau saudara tanya sama saya, siang hari ini, apa sih jati diri kita, Pak? Saya mau beritahu, jati diri kita, anak-anak Tuhan, itu sangat sederhana. Katakan dulu dengan saya, sangat sederhana. Sebab mengapa saya katakan sangat sederhana? Sebab kita adalah anak-anak Tuhan, dan Tuhan pasti melindungi kita. Amin. Saudara tahu arti Immanuel? Immanuel artinya kan Tuhan beserta dengan kita. Tuhan melindungi kita. Walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan selalu melindungi kita. Karena Dia adalah Bapa yang selalu menyertai setiap anaknya. Pada saat masalah Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita, saudaraku, seharusnya kita bisa menemukan identitas atau jati diri kita yang sesungguhnya. Bahwa saya adalah anak-anak Allah, bahwa saya adalah orang-orang mulia, dan kita adalah umat-umat lebih dari pemenang. Itu identitas yang kita yang sesungguhnya. Bahwa kita adalah umat-umat lebih dari pemenang. Udah bukan cuma pemenang loh. Makanya begini, saya suka tuh pernyataannya almarhum Pastor Raditya Oloan. Dia berkata begini, kita berperang itu bukan supaya menang. Ya, karena kita sudah menang, makanya kita berperang. Sebab mengapa? Sekali lagi, sebab kita adalah umat-umat lebih daripada pemenang. Nah, persoalannya ada di sini, saudara. Kebanyakan orang Kristen, umat Tuhan, anak-anak Tuhan tidak mengerti identitas mereka. Mari saya beritahu sama saudara siang hari ini, agama Kristen, saya ulangi, agama Kristen adalah identitas palsu buat kita. Identitas kita yang sebenarnya, kita ini bukanlah cuma sekedar beragama Kristen. Identitas kita yang sebenarnya adalah kita ini anak-anak Allah, penuh dengan apa tadi saudara? Kuasa Allah, dan kita bisa mengalahkan badai yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan ini. Itu identitas kita yang sebenarnya, saudaraku. Amin, saudara. Nah, Tuhan menuntun setiap kita, itu bukan saja supaya kita menemukan identitas atau jati diri kita saja, tapi Tuhan itu juga mau potensi, katakan dulu dengan saya, potensi kuasa yang ada di dalam diri kita nyatakan keluar. Ada apa dalam diri kita, saudara? Ada potensi kuasa Allah yang dahsyat. Makanya temukan itu, potensi kuasa itu dalam diri masing-masing kita. Justru dalam keadaan masalah, tantangan, rintangan, sakit, penyakit, kita bisa menemukan potensi kuasa yang ada dalam diri kita pakai dari dalam keluar, inside out. Berarti begini sekali lagi saudara, dalam diri setiap kita saudaraku itu berdiam potensi kuasa Tuhan yang dahsyat. Amin saudara. Ada apa dalam diri saudara?
ada kuasa Allah. Sebab mengapa? Sebab Roh Kudus itu bersemayam atau berdiam dalam diri kita. Makanya Alkitab katakan Tuhan mau menuntun kita, itu laksana Raja Wali loh. Ya. Saudara tahu perbedaan Raja Wali dengan ayam? Persamaannya banyak juga, saudara. Sama-sama unggas, binatang unggas. Sama-sama punya sayap. Ayam juga punya sayap. Raja Wali punya sayap. Tapi ada bedanya. Ayam punya sayap, dia tidak memiliki potensi untuk terbang. Raja Wali punya sayap, dia memiliki potensi untuk terbang. Makanya begini, saudara. Latihannya berbeda. Ayam sama Raja Wali. Kalau Raja Wali latihan terbang tuh dibuang, saudaraku, dari atas ke bawah, saudaraku. Saudara pernah lihat ayam terbang? Saya nggak pernah, saudaraku. Yang saya tahu ayam itu cuma lompat, saudaraku. Ya, kemarin pelompat jauh dari Amerika itu bisa melompat hampir 10 meter kali 9, mungkin lebih kali, saudara. Ya. Ayam paling lompat ya cuma 3 meter. Jadi bagi saya ayam itu bukan terbang, ayam cuma lompat. Makanya latihannya berbeda. Nah, kita ini anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan itu adalah raja walinya Allah. Makanya gak usah mengeluh pada saat masalah datang dalam kehidupan kita, pakai itu sebagai kesempatan kita untuk bisa menemukan potensi kuasa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita nyatakan keluar. Nah, Tuhan beritahu kepada kita bahwa Tuhan akan menuntun kita seperti Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Sekali lagi, ada apa dalam diri kita? Ada potensi kuasa Allah. Kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita adalah kuasa kehidupan. Saya ulangi, kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah kuasa kehidupan. Kuasa kehidupan untuk mengalahkan badai, kuasa kehidupan untuk mengalahkan masalah, kuasa kehidupan untuk mengalahkan tantangan. Intinya begini, saudara. Orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, kita nggak boleh kalah. Pakai kuasa yang ada di dalam kita untuk mengalahkan masalah dalam hidup ini. Makanya perhatikan, saudaraku, kalau terjadi badai di hutan, itu semua binatang pasti sembunyi, saudaraku. Mau dia raja hutan apa sih, saudara? Harimau kan, singa kan? Mau dia kuda Nil, mau dia apa, pasti ngumpet. Tapi perhatikan, saudaraku, ke Raja Wali, kalau badai datang, dia akan terbang lebih tinggi lagi. Kuasa itu ada dalam kita. Potensi kuasa itu ada dalam saudara dan juga saya. Makanya dalam Efesus pasalnya ketiga, ayatnya ke-20 berkata, bagi dialah yang dapat saudara melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan atau doakan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di mana? Ayo kita buka deh, supaya kita semakin mantap siang hari ini. Bahwa ada kuasa Allah yang dahsyat dalam diri kita. Efesus pasalnya ketiga, ayatnya ke-20. Efesus pasalnya ketiga, ayatnya ke-20. Yuk, kita bacanya sama-sama, saudara, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih, saudara, banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di mana, saudara? Di dalam kita. Tolong catat ini, saudaraku, yang dikasih dalam nama Tuhan, bahwa kuasa pada orang percaya, kuasa pada anak-anak Tuhan, itu selalu bekerja dari dalam keluar. The power is in you. The power is inside of us. Ada kuasa loh dalam diri kita, saudaraku. Pakai kuasa itu, saudaraku. Pakai kuasa aktif itu yang bekerja dari dalam diri setiap kita. Ayo, ayat yang terakhir, Roma pasalnya ke-8, ayatnya ke-11. Supaya kita semakin mantap bahwa ada kuasa dalam diri kita. Roma pasalnya ke-8, ayatnya yang ke-11. Yuk kita baca. Saya baca buat saudara. Alkitab berkata, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu,
maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati juga akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di mana saudara? Di dalam kamu. Terimalah kuasa itu. Jangan pernah menyerah pada masalah kehidupan. Sebab kita adalah raja wali yang terbang tinggi. Alkitab berkata, laksana raja wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Jadi tujuan pertama Tuhan menuntun setiap kita, anak-anaknya, umatnya. Yang pertama, supaya apa tadi? Kita bisa menemukan identitas atau jati diri kita yang sesungguhnya. Agama Kristen itu identitas palsu buat kita, saudaraku. Jangan cuma puas kita sudah beragama Kristen, saudaraku. Ya. Yang kedua, Tuhan menuntun kita supaya apa tadi? Supaya kita bisa menemukan potensi kuasa yang ada dalam diri kita, kita nyatakan keluar. Dan yang ketiga, yang terakhir, supaya kita tidak bergantung pada Allah yang asing, tapi kita cuma bergantung kepada Dia yang menjadikan langit dan bumi. Berjalanlah dalam tuntunan Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menuntun setiap kita anak-anaknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Hamba tahu hamba terbatas dengan kata-kata untuk menjelaskan hal ini kepada umat-Mu, jemaat-Mu di persekutuan doa Ribka Menara Batavia. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang tergabung dalam PD Ribka ini, supaya kami semakin hari semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami berjalan selalu dalam tuntunan Tuhan, sebab kami tahu, kami sadar bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu masalah, kesulitan menghimpit dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Alkitab berkata kami adalah umat-umat lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, bagimulah kemuliaan, kejayaan, kehormatan, dan kekal sampai dengan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Riki. Terima kasih.